Sebagai langkah strategis atasi kemacetan dan meningkatkan konektivitas dengan daerah penyangga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi program pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penambahan rute Trans Jabodetabek Blok M Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sebanyak 20 unit bus rute baru Trans Jabodetabek trayek Blok M Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 di halte PIK 2 Tangerang, Banten pada Kamis 22 Mei 2025 lalu. Nantinya, perjalanan bus tersebut melayani perjalanan dari halte PIK 2 menuju Blok M dengan lintasan trayek sepanjang 72,8 km dan waktu tempuh 165 hingga 180 menit. Serta terdapat 11 titik pemberhentian di Jakarta dan 13 titik di Banten. Peluncuran bus rute terbaru Trans Jabodetabek tersebut dilakukan sebagai langkah strategis mengatasi kemacetan dan meningkatkan konektivitas dengan daerah penyangga. Ya, tentunya ini program yang sangat baik khususnya untuk satu kota ya, di mana bahwa lebih pro kepada transportasi publik sehingga masyarakat bisa mendapatkan satu pilihan alternatif transportasi baik dari dan menuju ke transportasi yang apa, tentunya transportasi yang ramah, yang murah, dan juga masyarakat juga tidak harus menggunakan kendaraan pribadi. Ya, ini komitmen kita juga bahwa Jakarta ini kan ada aglomerasi, di mana kita berharap sebelum masuk ke Jakarta, di mana ada titik-titik transportasi yang bisa memfasilitasi semua pergerakan masyarakat yang akan masuk ke Jakarta. Tujuannya apa dengan ada transportasi publik? Tentunya pasti mengatasi masalah kemacetan. Oleh karena itu, transportasi publik itu sangat menjadi tulang punggung utama ya, agar masyarakat bisa punya satu alternatif. Supaya apa? Ya Jakarta juga nggak terlalu macet, dan juga yang paling utama polusi udaranya juga nggak terlalu banyak. Itu. Jadi mudah-mudahan kerjasama antara daerah aglomerasi ini terus terjalin dengan baik. Itu sih. Yang baru kita ketahui seperti kayak kemarin itu ada dari PIK ke Blok M. Terus kalau nggak salah Bekasi, Cawang. Terus selanjutnya kalau nggak salah juga nanti ke Tangerang. Nah seperti kayak kemarin PIK ke Blok M, kalau bisa justru dari PIK itu tinggal sedikit lagi menuju ke bandara. Supaya apa? Supaya nanti para pendatang yang masuk baik mau ke Jakarta itu udah bisa langsung menentukan pilihannya. Kalau mau menuju ke PIK dia tinggal naik Transjakarta ke arah PIK. Tapi kalau mau ke kota, dalam ini kota Jakarta sudah ada transportasinya. Jadi ini sangat bagus. Di samping juga bisa mengurai volume kendaraan yang menuju ke tol ke bandara, terus masyarakat juga punya pilihan, yaitu tadi transportasi yang murah, yang ramah, dan juga terintegrasi semuanya gitu. Tapi kami di DPRD sifatnya adalah selalu memberikan masukan dan juga arahan kepada Transjakarta di dalam hal pelayanan. Karena ini penting, karena pelayanan itu yang paling dirasakan oleh masyarakat. Baik fasilitasnya dan termasuk yang tidak kalah penting adalah penggunaan subsidi yang tepat sasaran. Agar apa? Supaya lebih efisien, efektif, yang semata-mata syukur-syukur ke depan tarifnya juga bisa lebih ramah kantong lagi begitu kan. Dan sehingga ini bisa membantu bukan hanya pergerakan orang, tapi juga dalam hal mungkin nanti untuk bekerja gitu kan, terus ya rekreasi dan lain-lain. Supaya apa? Transportasi publik ini bisa menjadi satu kebutuhan. Karena kalau ini dirasa tidak menjadi satu kebutuhan, sama aja nanti orang akan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, dalam hal ini komitmen pemerintahan DKI Jakarta bersama DPRD
di anggaran 2025 terhadap subsidi transportasi itu kurang lebih hampir 5,5 triliun, bayangkan itu. Jadi begitu seriusnya kita untuk mewujudkan satu transportasi yang terintegrasi di Jakarta, termasuk pengembangannya. Jadi itu. Jadi menurut saya ya Jakarta sangat butuh kerjasama dengan kota-kota sekitarnya ya, baik daerah-daerah penyangga aglomerasi. Oleh karena itu kita meminta kepada masyarakat juga supaya transportasi ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, dan tidak kalah penting juga dijaga fasilitasnya, termasuk juga sterilisasi jalurnya. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu budaya tertib baru bahwa dengan adanya transportasi publik ini masyarakat sangat butuh. Gitu. Apalagi sekarang biaya transportasi pribadi kan juga pasti mahal kan, belum lagi bayar pajaknya, terus BBM-nya dan perawatannya, apalagi kalau lain-lainnya lah begitu. Makanya transportasi publik khususnya sekarang ada yang di Jakarta transportasi Transjakarta, terus MRT, bahkan pengembangan LRT. Nanti integrasinya juga semakin baik, semakin bagus, bukan hanya masalah jalurnya, pembiayaannya semua lebih mudah gitu kan. Ini saya yakin pasti semua akan bermigrasi ke transportasi publik. Ya, ini kan satu langkah yang bagus, yang baik, bukan hanya tadi transportasi yang murah, tapi juga yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, kita minta juga kepada Transjakarta, siapkan roadmap yang jelas. Bagaimana nanti fasilitasnya, bagaimana nanti perawatannya, kalau ini dalam hal mungkin bis listrik, bagaimana nanti fasilitas-fasilitas untuk chargernya, jangan sampai nanti pada saat operasional ternyata nggak ada karena lagi dicas. Oleh karena itu, makanya dia minta waktu sampai 2030, kita minta bahwa kesiapan infrastrukturnya harus lebih serius dan matang. Dan kita juga pernah tanya, kira-kira berapa sih dengan digunakannya menjadi konversi dari bensin ke listrik itu, berapa sih efisiensinya? Kalau nggak salah sekitar 10% atau berapa, saya agak lupa, coba nanti dicek lagi. Tapi setidaknya bisa memberikan kontribusi bahwa Jakarta itu langitnya bisa lebih bersih, lebih biru. Tentunya dari rapat-rapat, terus dari rapat kerja, terus juga masukan-masukan dari masyarakat, terus juga kita juga langsung terjun ikut juga menggunakan transportasi publik. Yang pasti pelayanannya kita minta untuk lebih diefektifkan lagi, lebih maksimal, dan juga perawatannya. Tapi yang tidak kalah penting tadi kita garis bawahi untuk lebih efektif lagi menggunakan subsidi supaya tepat sasaran. Yang selalu kita katakan bahwa kalau bisa di tahun ini bahwa Transjakarta dan seluruh transportasi yang di Jakarta itu account basic ticketing, sehingga subsidinya jelas. Yang disubsidi itu adalah warga Jakarta. Supaya apa? Begitu nanti dengan adanya account basic ticketing, subsidinya menjadi efektif, tepat sasaran. Dengan adanya mungkin kelebihan itu bisa mengembangkan lagi transportasi untuk terintegrasi lagi yang ada di Jakarta. Ini satu campaign yang bagus, dimulai dari kita sendiri, yaitu dari para ASN untuk menggunakan hari Rabu itu bebas dari transportasi pribadi, dalam hal ini mobil pribadi, untuk menggunakan transportasi publik. Nah, disitulah kita lihat bahwa memang terjadi peningkatan jumlah penumpang gitu kan. Nah, dan yang tidak kalah penting sudah pasti masukan-masukan juga dari para pengguna tersebut, dan dalam hal ini pegawai Pemprov sendiri. Nah, artinya apa? Itulah waktunya untuk digunakan untuk membenahi diri dan juga memaksimalkan masukan-masukan dari para ASN. Dan syukur-syukur bahwa kampanyenya ini juga berhasil, bukan hanya di hari Rabu. Nah, ini kan akan dirasakan nanti kan, oh ternyata 1 bulan menjalankan kampanye itu, Rabu wajib transportasi publik, transportasi umum, ternyata cost-nya menjadi turun. Nah,
itulah yang ingin kita edukasi kepada baik masyarakat, pegawai negeri, dan dewan juga begitu. Ternyata emang sekarang juga cukup baik. Dan yang pastinya yang kita juga minta, selain daerah aglomerasi yang menjadi perhatian kita juga, tapi yang tidak kalah penting kita minta Transjakarta untuk juga bisa masuk ke jalan-jalan lokal. Ya, jalan-jalan lokal misalnya gini, kalau misalnya rumah kita tuh ada di salah satu gang begitu kan, kita harus jelas nanti di situ mana yang feeder terdekat ke Transjakarta. Karena kalau dirasa agak jauh, nanti percuma aja. Nanti yang lebih diminatin malah roda 2 begitu kan. Nah, justru lebih enak. Terus perbaikan trotoar juga harus lebih ramah lagi pejalan kaki. Karena itu tadi, jadi supaya apa? Orang mau bergerak menggunakan transportasi publik yang nyaman, yang baik, yang ramah lingkungan dan murah. Ya, jadi ini komitmen kita bersama, baik pemerintahan Provinsi DKI Jakarta juga bersama DPRD, yang kalau kita lihat secara fiskal anggaran hampir menyentuh angka 6 triliun hanya untuk subsidi transportasi. Yang tujuannya apa sih? Ini kan tidak lain adalah memberikan satu alternatif pilihan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan satu alat transportasi umum yang baik, yang ramah lingkungan, fasilitasnya bagus, dan juga ramah di kantong. Supaya apa? Supaya orang tidak menggunakan transportasi pribadi, mobil pribadi, menjadi macet. Kalau macet kan kita lihat banyak kerugian yang ditimbulkan, baik polusi udaranya, terus kerugian juga kesehatan gitu kan, terus juga cost-nya juga semakin tinggi. Kalau kita satu titik ke titik lain aja, kalau macet aja itu kan nggak efektif. Tapi kalau transportasi publik yang fasilitasnya bagus dan juga jalurnya juga steril, apalagi pasti kan orang akan migrasi pindah ke transportasi umum. Oleh karena itu pesan dari kami bahwa jagalah transportasi yang ada di Jakarta, baik Transjakarta, baik MRT maupun LRT, itu adalah milik kita bersama, milik masyarakat Jakarta yang dibiayai oleh pajak orang Jakarta dan juga yang harus dinikmati oleh warga Jakarta. Gitu. Demikian program Jurnal Kebon Sirih edisi Mei 2025. Sampai jumpa di program Jurnal Kebon Sirih edisi selanjutnya. Salam.